Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada aku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, "Tidakkah engkau menjawab, Abner?" Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang, lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Keteguhan Daud dalam mempertahankan kebaikan dan kebenaran di hadapan Tuhan kembali dibuktikan ketika ia memiliki kesempatan yang kedua kalinya untuk membunuh Saul. Situasi yang muncul dalam kesempatan kedua ini memiliki keserupaan dengan situasi yang muncul pada kesempatan pertama. Keduanya menampilkan Saul yang berada pada posisi lemah dan lengah, sedangkan Daud berada pada posisi yang penuh kuasa. Kemudian, di dalam kedua kesempatan ini, Daud selalu mendapatkan saran dari pengikutnya untuk membunuh Saul sebagai penggenapan janji Tuhan atas dirinya. Namun Daud tetap mempertahankan sikap dan menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Daud dengan tegas menjawab Abisai, "Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan." Baginya, tidak ada pilihan untuk membunuh Saul sebagai orang yang menerima pengurapan otoritas kerajaan dari bangsa yang dipilih Tuhan. Nampaknya Daud begitu memahami nilai penghabisan raja itu, bukan hanya secara politis, melainkan lebih lagi secara spiritual. Itulah mengapa kita melihat Daud yang begitu persisten dalam melakukan hal benar terkait konflik antara dirinya dengan Saul. Kita dapat memastikan bahwa Daud mengetahui bahwa ia berada pada posisi yang benar di tengah permasalahannya dengan Saul. Namun ia cukup bijaksana untuk memahami bahwa berada pada posisi yang benar tidak memberikan ia pembenaran untuk melakukan kejahatan. Bagaimanapun juga, Saul telah menerima tahbisan raja yang diberkati oleh Tuhan. Kedua kesempatan untuk membunuh Saul telah digunakan Daud sebagai momen untuk menunjukkan kesetiaan, ketaatan, dan ketegasan sikapnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sahabat Alkitab, sikap Daud pada cerita ini telah menjadi sebuah bahan pelajaran mengenai pentingnya mempertahankan kebenaran di hadapan Tuhan. Melalui sikap demikian, kita telah menjadi saksi mengenai kuasa Tuhan kepada dunia, sekaligus mewujudkan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Itulah sebabnya, setiap umat percaya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu mengupayakan munculnya kebenaran dalam sikap hidup sehari-hari. Setiap manusia seringkali diperhadapkan pada pilihan baik buruk dan benar salah. Namun bagi umat Tuhan, hanya ada satu sikap yang perlu diupayakan, yaitu persisten melakukan kebenaran. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, banyak waktu di mana kami diperhadapkan pada pilihan untuk mengkhianati kebenaran firman-Mu, di mana kami diajak dan seringkali tergoda bahkan untuk mengkhianati kebaikan di hadapan Tuhan, untuk melupakan bagaimana pentingnya kami untuk bersikap benar sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk tetap persisten dan juga untuk tetap konsisten dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan yang mewujud melalui sikap hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Bapa,
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.